Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan alam Sayyidul Kawanain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allahu Jalla wa Ala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan para tabi'innya, terkhusus untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Umumnya untuk semua umat manusia, khususnya umat Islam, umumnya seluruh umat, seluruh makhluk yang ada, yang nongkrong di atas muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul, kita bisa bersatu, kita bisa bermuajahah, kita bersilaturahmi di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah. Jangan dianggap sepele. Tempat yang termulia, tempat yang teristimewa, bukan gedung berbintang, bukan gedung-gedung mewah, bukan istana negara, bukan gedung pencakar langit, bukan. Tapi tempat yang istimewa, tempat yang termulia adalah majlis taklim, adalah majlis taklim, adalah musola, adalah madrasah. Seluruh tempat-tempat yang ada di tempat itu adalah tausiah ajaran-ajaran agama. Itulah tempat yang dicintai, yang disayangi, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alangkah bahagianya
Alangkah senangnya, harus kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa duduk di tempat ini. Alhamdulillah. Tidak mudah dan tidak kebetulan. Kalau kita tidak ada undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita bisa duduk di tempat ini. Kita hadir di sini bukan karena keinginan kita, bukan, tapi adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, paling untung orang yang bisa hadir di tempat pengajian. Paling beruntung. Makhluk yang teristimewa adalah makhluk yang hadir di tempat pengajian. Kita hadir di sini, alhamdulillah, digiring kita oleh malaikat rahmat. Punya dosa kita banyak, punya kesalahan kita bejibun, hadir di tempat pengajian seperti ini, insya Allah dihancurkan, dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau kita tidak ada undangan dari Allah, kalau kita tidak ada giringan dari malaikat rahmat, jangankan kita dari Cikancana, dari Bangkuwong, dari Warung Kondang, terus dari Babakan Jampang, terus dari itu Jang Jamal dari mana? Dari Kebandungan, dari ya berbagai macam, jauh, tapi undangan Allah kita bisa datang. Perlu kita syukuri, perlu kita syukur, karena hadirnya kita di tempat seperti ini, pintu rezeki dibuka, umur kita dipanjang, balai bahaya yang akan terjadi dihapus, tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Punya keinginan, insya Allah diwujudkan. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabb. Kita punya keinginan, kita punya hajat, kita punya cita-cita, ingin berhasil, hadirlah di tempat pengajian, hadirlah di tempat tawasulan. Oleh karena itu, Bapak mengsarankan, Bapak menganjurkan semua anak-anak Bapak harus sukses di dunia, jangan menjadi orang kere, apalagi di akhirat, apalagi di akhirat. Jangan sampai kita di dunia melarat, pas kita mati di akhirat kita masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kuncinya kita agar kita hidup sukses dunia akhirat. Di dunia kita bahagia, harta kita banyak, kedudukan kita tinggi, di akhirat kita masuk surga. Kuncinya apa? Kuncinya kita selalu aktif hadir di pengajian. Di mana Bapak? Di sini aja malam Selasa. Di sini malam Selasa. Ya nggak usah gini kita pas ngaji terus kesini terus. Ya bukan tidak bagus. Cuman kadang-kadang Bapak lihat kita jadi ngaji kemana-mana tapi kelakuan tetap tidak berubah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi biar kita ngaji hanya malam Selasa, tapi yang apa kita dengar itu hakikatnya bukan dari Bapak. Bapak ngomong itu jangan dilihat bapaknya, tapi dilihat kata-kata yang dikatakan oleh Bapak. Karena Bapak tidak akan berkata, Bapak tidak akan membacakan, menerangkan sesuatu keterangan itu, melainkan itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ngomong Bapak ini, jangan Bapak ini. Bapak tidak akan bisa bicara. Bicaranya Bapak itulah dibicarakan oleh Allah Subhanahu. Bapak selalu minta kepada Allah, ya Allah, yang selalu aktif hadir di sini, ya Allah, mudah-mudahan disukseskan kehidupan dunia dan akhiratnya. Bapak selalu. Bapak berdoa bukan untuk Bapak sendiri, bukan. Bapak berjuang bukan untuk Bapak sendiri, bukan. Doa Bapak, perjuangan Bapak adalah untuk semua.
terkhusus yang biasa aktif, terkhusus anak-anak Bapak di sini harus sukses dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh Bapak sering Bapak berkata seperti apa? Yang namanya tawasul ini, yang namanya majlis taklim ini, yang namanya tolab ilmu ini adalah inti daripada Islam. Lu daripada Islam. Kenapa? Karena Bapak sering bilang, kita kadang-kadang sholat itu rumit. Rumit. Bapak juga belum bisa sholat. Sedangkan sholat kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian, sholatlah kamu seperti sholat aku, kata Nabi. Bagaimana kita bisa sholat cara Nabi? Ketemu juga kita enggak. Lah enggak ketemu, baca kitab juga kita enggak bisa. Ada hadis Al-Quran, kita cuman bisa lihat aja Al-Quran dan hadis, enggak bisa kita mengartikan. Sulit kan? Sulit. Sedangkan kita kata Nabi, sholatlah seperti sholat aku, kata Nabi. Kita enggak bisa, kita enggak mampu. Bagaimana supaya kita tetap ibadah kita diterima, tetap kita bisa masuk surga, tetap kita diampuni Allah, tetap amalan perbuatan semua tetap diterima oleh Allah? Kuncinya apa? Yaitu hadir di tempat pengajian. Terkhusus malam Selasa, nggak usah lah kita ngaji kemana-mana. Yang penting kita malam Selasa di sini aktif saja. Ya syukur-syukur di setiap pengajian kita datangin. Tetap pengajian datangin. Tapi kan lalu kuliah seluruh ngaji, ngider, kita usaha malah keganggu. Jadi anak keluarga kita malah enggak kita bisa cukupi nafkahi, itu pun salah. Jadi biar ngaji tidak kemana-mana, yang penting 1 minggu itu wayahnya disempatkan. Jadi 7 hari kita usaha, segala macam usaha, 1 hari kita sempatkan. Nah bukan 1 hari sih, paling 1 jam ya, 1 jam di majlis taklim Ar-Ribat Manba'ul Hikmah. Jadi teh Ar-Ribat Manba'ul Hikmah. Ribat pendopo, ribat teh pendopo. Tapi apa namanya, ribat itu adalah ya tempat kita, kalau itu mah tempat kita berkumpul lah, padepokan kalau istilah bahasa Sunda, padepokan. Manba'ul hikmah, manba itu adalah tempat keluarnya, hikmah adalah ilmu. Padepokan sumber keluarnya ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan nama ini benar-benar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita baca shalawat dulu ya. Sholli wa salim Sholli wa salim daiman ala madah wa ali wal asrabi wal wahada wal nyantai saja, yang ngopi-ngopi, yang udud-udud, insya Allah. Jadi kalau di tempat pengajian ini semua jadi pahala. Jangankan kita yang serius seperti ini, walaupun kita bari nundutan tetap pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau Nabi mengatakan tempat seperti ini adalah dinamakan taman surga ya. Sering Bapak mengatakan itu kan. Jadi tempat seperti ini adalah taman surga. Jadi kalau kita menemukan tempat seperti ini, ya nggak usah kita diundang, hadir kita di situ. Berarti kita masuk taman surga. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah.
Semua yang hadir di sini adalah calon-calon ahli surga. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Insya Allah yang hadir di sini semua, diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Insya Allah yang hadir di sini, insya Allah dibukakan pintu kekayaan. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Insya Allah yang hadir di sini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah dicintai, ya yang namanya dicintai, seperti misalkan nih, yang Jamal ada perempuan misalkan, wah ada perempuan nih misalkan, terus ya perempuan sama istri sendiri atau apa, sayang ke Jang Jamal teh. Yang namanya orang sayang, apapun pasti dikasihkan. Begitu juga Allah Azza wa Jalla cinta kepada kita, sedangkan Allah adalah Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Kalau manusia, siapa yang kaya? Manusia gak ada. Manusia mah semuanya miskin. Yang kaya adalah Allah. Adapun punya sedikit-sedikit harta misalnya, itu pemberian Allah. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin kekayaan, kalau kita ingin kepintaran, kalau kita ingin kekuatan, kalau kita ingin kepangkatan, tinggal kita dekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Yaitu hadir di kita hadir di sini nih. Ini kita lagi mendekati Allah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita berjuang. Siap kita berjuang? Siap kita berjuang? Allahu Akbar. Tuh, jadi perjuangan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekarang kita disibukkan, sekarang kita digemparkan dengan polemik nasab. Dengan polemik nasab ini sebenarnya kadang-kadang Bapak juga ya ingin ketawa gitu ya. Kadang-kadang ingin ketawa, kadang-kadang sedih gitu kan. Jadi kan masalah nasab ini, Bapak ya turun naik pesantren. Bapak di Banten saja, Bapak di Banten. Ada Bapak di pesantren Darul Khair. 9 tahun Bapak di Darul Khair. Bapak udah sama kiai ya, sama guru Bapak sudah dipercaya untuk mengurus seluruh santri. Santri itu ada 900. Sudah dipasrahkan ke Bapak dari guru besar. Alhamdulillah. Terus Bapak keluar dari pesantren itu, langsung Bapak ke Buya Mupasir. Dari Buya Mupasir langsung Bapak ke Mama Kiai Haji Syekh Syuhaimi. Makanya sering oleh Bapak selalu di tawasulan itu, yang Bapak tawasuli semua adalah guru-guru Bapak. Guru-guru Bapak. Jadi kita di sini termasuk murid juga beliau. Makanya insya Allah kalau kita aktif selalu, kita selalu memberi hadiah. Seandainya kita misalkan menjadi ahli neraka nanti, naudzubillah, kita akan ditolong oleh beliau. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita misalkan hadir di sini nggak aktif, nanti kalau kita nanti celaka di akhirat, siapa yang menolong kita? Nggak ada. Tapi hadirnya di sini guru-guru Bapak banyak. Bapak di Banten turun pesantren, naik pesantren. Bapak alhamdulillah kalau pesantren tekun Bapak. Alhamdulillah setiap Bapak di pesantren selalu disayang, disenangi oleh guru. Ya, makanya belum pernah Bapak ada pesantren pindah sendiri, belum pernah. Kalau Bapak pesantren, Bapak selalu dekat dengan kiai, dengan guru. Kalau Bapak turun dari pesantren itu selalu mendapat respon dari guru. Alhamdulillah. Makanya guru Bapak berarti guru kita semua. Insya Allah kita akan ditolong oleh para guru, para masyayikh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pesantren di Picung, Gentur. Bapak dekat. Bapak dekat.
Bapak masuk Picung, masuk Gentur, dari Bang Bayang sampai Picung belum bisa masuk motor. Jembatan masih diikat dengan hanya diikat tali. Apa yang diikat tali? Bambu. Masih bambu diikat tali, motor nggak bisa. Kita aja kita pegangan. Santri di Picung masih berapa? Enggak lebih daripada 20. Bapak juga teman cuma 15. Satu kobong itu setempat itu. Semua pesantren yang Bapak masuki belum pernah ada yang mengajarkan nasab. Belum pernah ada mengaji kitab nasab. Tidak ada. Makanya tentang masalah nasab Nabi, makhluk termulia, tidak ada dunia ini, tidak akan ada surga neraka, tidak akan ada kubusain, tidak akan ada Sidratul Muntaha, tidak akan ada semua alam dunia ataupun luar dunia, atau alam yang tidak diketahui seluruh makhluk, tidak akan ada kalau tidak ada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus mengetahui nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kecintaan Nabi Muhammad terhadap kita sangat luar biasa, sehingga waktu kiamah, waktu dibangkitkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditanyakan apa? Aina umati? Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Siapa umat beliau? Adalah kita. Sangat cinta kepada kita, sangat rindu kepada kita. Makanya kita harus cinta, harus rindu terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang adanya penelusuran, keingintahuan para ulama bagus, sehingga sekarang alhamdulillah dengan adanya polemik nasab, dengan adanya pembahasan nasab, Bapak juga terpaksa membeli kitabnya. Ada kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, ada kitab Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Asili, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Ibnu Khaldun, ada kitab Al-Musallam, ada kitab Umdatut Thalib, ada kitab Tuhfatuz Zaman, ada kitab Syajaratul Mubarakah, dan lain sebagainya. Banyak kitab-kitab nasab. Ini semua kitab nasab belum pernah diajari pesantren. Makanya adanya para ulama keingintahuan tentang nasab Rasulullah, ini bukan benci kepada habaib, ini bukan benci kepada habaib, bukan benci kepada haba, cinta. Kita cinta kepada habaib, kita cinta kepada haba, kita harus sayang kepada habaib, kita harus sayang kepada haba. Kenapa? Karena dia itu adalah saudara kita, dia adalah saudara kita. Jadi kita menelusuri, kita mempelajari nasab Rasulullah, bukan kita benci kepada Habib, bukan, tapi kita rindu, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai nasab Nabi Muhammad diganggu, dikotori oleh makhluk, oleh manusia. Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti beginilah, seperti begini. Misalkan Jangkus ya, Jangkus. Misalkan Jangkus ini ngaku-ngaku misalkan keturunan Pak Herman, misalkan Pak Herman Bupati Cianjur. Terus kelakuan pripolah, tingkah laku Jangkus teh asa henteu seimbang, asa henteu akur, asa tidak seperti Bupati Herman misalkan. Misalkan Pak Herman mah kelakuannya baik, sopan, terus Jangkus misalkan beda nih. Wajarlah misalkan Jakmip
mencurigai atau ingin tahu, ini benar nggak ya angkus ini putra Pak Herman, keturunan Pak Herman. Terus Jang Miftah berusaha ingin cari tahu. Wajar nggak? Wajar, karena ada yang dicurigai. Nih seperti Habib juga. Habib kan mengaku cucu Nabi. Bahkan ada yang mengatakan mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah. Allahu Akbar. Bagus, Allahu Akbar. Tapi banyak kelakuannya yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi besar Nabi Muhammad. Tuh makanya wajarlah orang menyelidiki benar enggak. Jadi bukan benci, bukan. Tidak ada kebencian. Justru kita cinta. Justru kita cinta karena ada hadis Nabi seperti begini. Manidda'aka umat laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang mengaku keturunan kepada orang lain yang bukan keturunannya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya disediakan adalah neraka. Naudzubillahi min. Tuh, jadi makanya jangan sampai saudara kita siapapun itu sampai masuk neraka gara-gara mengaku keturunan kepada orang yang memang bukan keturunannya. Coba, jadi seandainya misalkan para Habib Ba'alwi itu memang misalkan nyambung ke Rasulullah, alhamdulillah. Seandainya memang tidak nyambung, itu pun alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Jadi kita tahu. Jadi kita tahu. Tapi walaupun kita tahu bahwa para Habib bukan duriah Nabi, jangan benci, jangan bermusuh. Kalau kita benci, kalau kita bermusuhan, justru kita berdosa. Jangankan kita satu agama, jangankan kita dengan keluarga, jangankan kita dengan sahabat, dengan orang non-muslim pun kita tetap harus baik, harus bersahabat, harus mampu hidup berdampingan insya Allah. Jadi kita harus baik. Makanya Bapak kadang-kadang sedih juga ya, sedih gitu. Sedih apa? Dengan adanya polemik nasab, banyak kiai dengan kiai berseteru. Ada kan? Kadang-kadang ustadz dengan ustadz juga bermusuhan. Ada kan? Kadang-kadang santri dengan santri pun seperti itu. Saudara dengan saudara seperti itu. Naudzubillahi min. Kita majangan. Kita punya aliansi namanya APWI, Aliansi Pencinta Waliullah Indonesia. Gerakan kita adalah mencerdaskan umat, mensejahterakan umat, melindungi umat, insya Allah, mempersatukan umat, insya Allah. Jadi makanya kalau ada kiai dengan kiai bersatu, hadir kita di tengahnya. Ya sederhana aja gini. Pak Kiai, kenapa sih bisa bersatu begitu? Oh ini ada orang katanya Habib bukan turunan Nabi. Oh Pak Kiai sudah baca kitabnya, kitab nasabnya? Belum. Waktu Pak Kiai masalah tuh. Baca tuh kitabnya. Nah, nanti sama Bapak catat kitab-kitabnya. Kitab tadi itu kitab Siri-Siri Syatul Alawiyah, kitab Al-Majdi, kitab Al-Asili, kitab Al-Musallam, kitab Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Tuh nanti baca tuh Pak Kiai ini kitabnya. Masa Pak Kiai bersatu, maka Pak Kiai bermusuhan. Tuh bilang kita seperti itu pahala. Bilang kita seperti itu Pak, namanya kita iya, tapi jangan kasar. Kalau kita berbuat kasar enggak boleh. Karena di dalam Al-Quran pun diterangkan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan merangkul. Subhanallah, subhanallah. Bapak kadang-kadang Bapak juga bingung mikirin orang-orang. Kadang-kadang
Dia mengaku buya, santrinya banyak, tapi kelakuannya sama dengan kita orang bodoh seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seharusnya orang yang mengerti, apalagi yang sudah mengaku buya, seharusnya mendamaikan. Seharusnya mendamaikan. Ya, gampang saja. Kalau kita memang merasa bahwa kita itu adalah cucu Nabi, atau kita memang merasa bahwa meyakini bahwa para Habib itu turunan Nabi, ya tinggal kita bawa aja keterangannya dalam kitab. Aduh, ini keterangannya bahwa Habib itu min dzurriyyati Rasulullah. Udah ada kitabnya saja. Karena para peneliti seperti Kiai Nur Ihya, seperti dari Banten itu siapa tuh? Ki Haji Imad ya. Terus ada lagi tuh di Jawa tuh Gus Fuad ya. Ada lagi siapa tuh? Mama Gupron ya. Ada lagi siapa tuh? Gus Paki, Gus Ilyas ya. Terus Buya Yusuf Banten ya. Banyak para ulama. Yang paling benar-benar siapa? Buya Muhtadi. Buya Muhtadi Banten itu adalah mujtahid fatwa itu. Itu mujtahid fatwa. Ulama Syafi'iyah, ulama kelas dunia itu menyatakan bahwa habaib itu adalah bukan dzurriyyah Nabi. Oh, jadi sekali lagi, walaupun kita siapapun itu ya, tetap kita harus bersatu, tetap kita harus menyatu, tetap kita harus saling menghormati, tetap kita harus saling memuliakan insya Allah. Jangan jadi permusuhan, jangan jadi permusuhan. Satu saja. Ada hadis Nabi yang begini. Al-muslimu man salimal muslimun. Jadi yang dinamakan orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan dari lisannya, dari tangannya kepada saudara kita. Waalaikumsalam. Mangga. Mangga kelebat, mangga. Mentang lebat lebat. Oh, ajengan alhamdulillah. Sekalian kin ngaos kas. Allah karim, subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar, subhanallah. Mangga. Allahu akbar. Hebat. Waalaikumsalam. Mangga. Kiai paling kiai ya, bentar. Mangga. Allahu akbar. Allah subhanallah. Mangga. Allah karim, subhanallah. Mangga. Allah. Mangga. Nggak rangkep ya, mangga rangkep. Alhamdulillah kita kedatangan para guru kita yang Al-Fakir hormati dan muliakan, terkhusus Hadratil Kiram, saudara kita, guru kita Raden Surya Jagat, Sabang Sapu Jagat, Parung Kuda, Sukabumi. Alhamdulillah kita kedatangan beliau, insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Sedikit lagi Kiai ya. Ya alhamdulillah Kiai beserta rombongan dengan adanya kedatangan Hadratil Kiram Kiai dengan rombongan, bukan hanya beliau saja, diiringi oleh para malaikat. Ya kalau rombongannya cuman berapa, tapi malaikat yang ngikutinya yang tidak akan terhitung oleh kita. Jadi karena di antaranya ada malaikat safaroh.
malaikat Saporos itu jumlahnya triliunan. Tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Jadi mereka itu setiap saat, setiap detik, setiap jam selalu berterbangan di udara. Apa yang dicari? Yang dicari adalah tempat-tempat riungan, hilaqatul dzikri, majelis taklim seperti ini. Makanya kalau kita misalkan hadir cuma 4-5, jangan kita rendah hati, rendah diri, jangan. Walaupun kita hanya 5 orang, tapi malaikat yang hadir triliunan. Alhamdulillah. Apa keuntungannya kalau malaikat hadir? Keuntungannya malaikat hadir itu mendoakan kita, beristighfar kepada Allah untuk minta dimaafkan dosa kita, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk hajat kita diijabah. Alhamdulillah. Makanya masalah pengajian ini harus benar-benar kita semangat. Insya Allah. Ya, bahasa Sundanya campur. Bapak mati Banten aslinya. Jadi walaupun bertahun-tahun di Cianjur kekeh we, de gerat Banten nama ayak we. Tapi sakitnya di mata mesti di aku. Tapi bapak mereka Banten sok kieu sok dipegeykeun. Iraha dongkap. Lalu nu aslinya mah ira sih dia datang gitu. Itu iraha dongkap. Gitu. Jadi sakieu kasarna oge di Banten mah tos teu kaku, leuleus teuing cenah lemes teuing. Tuh, tapi alhamdulillah. Jadi walaupun di Cianjur henteu pati lentong, di Banten teu pati kasar, berarti bapak kan tengah-tengah. Tuh, jadi ku ayeuna tengahna kan leuwih alus kan? Khairul umur awsatuha cek santri mah kan. Jadi pangsae-saena masalah teh tengah-tengah. Awewe oge anu ngeunah tengahna, awewe ge anu ngeunah teng sok saha dia tukang nyandung. Yang zaman suka nyandung tara. Tuh, jelasnya anu pangenan itu tengah nanya. Tuh, alhamdulillah Bapak dikerasakan ke Allah tengah-tengah. Cek orang Banten cenah leles, cek orang dia tetap masih kasar kene. Tapi walaupun bagaimanapun tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, jadi sekali lagi kita harus tahu. Kita harus tahu. Sekarang ramai masalah nasab. Bagus. Bagus. Karena kitab nasab ini tidak terjual di toko kitab. Bapak saja mendapatkan kitab nasab ini dari mana jauh? Bapak mesen ke Jawa Timur. Karena kitab nasab memang tidak ada disebarkan, tidak ada dijual di toko-toko karena enggak bakal laku. Untuk apa nasab? Yo kebanyakan di toko itu tauhid, fikih, tasawuf, torekat, hakikat, ma'rifat, hikmat, alat, yor makmun, badai, mandi bayan, alfiah seperti itu saja. Jadi kitab nasab itu enggak ada. Tapi dengan adanya, ya makanya kita ya alhamdulillah sih ya. Dengan adanya para habib yang ugal-ugalan gitu kan, yang berkata turunan Wali Songo tidak ada turunan Wali Songo. Alhamdulillah manfaat. Apa manfaatnya? Akhirnya orang pada menggali nasab. Coba kalau para habib tidak berbicara sembarangan, ya mungkin sampai kiamat pun tidak akan ada polemik nasab. Jadi polemik nasab ini adalah suatu keuntungan bagi kita semua. Kenapa? Kita bertambah ilmu. Yang dari dulu udah berapa ratus tahun. Jangankan kita orang bodoh, para ulama saja, buya saja. Yang disebut al-alim, al-amah, al-fahim, al-fuhamah saja tidak tahu masalah nasab karena belum pernah baca kitabnya. Apalagi kita dengan adanya penelitian seperti ini, akhirnya kita tahu yang bodoh juga. Alhamdulillah. Cuman Bapak pesankan, walaupun para habib terbukti bukan durian Nabi berdasarkan kitab-kitab, ya jangan kita saling membenci, jangan menjadi habib tetap saudara kita. Para Wali Songo saudara kita, apalagi insya. Makanya Bapak kadang-kadang sedih ya kalau ada istilahnya habib ngaji enggak boleh sama pribumi Nusantara.
Kiai pribumi ngaji nggak boleh sama Habib. Ini bagaimana ini? Kok masalah jadi begini? Tuh, makanya Bapak menginginkan kepada para ulama itu menjadi penengah. Seluruh ulama harus membaca kitab Rasam. Setelah tahu seperti apa, jangan menjadi ya, jangankan kita sesama muslim, sesama non muslim juga kita harus mampu, harus bisa hidup berdampingan. Coba baca kita sejarah-sejarah para sahabat, para solihin, para aulia. Apakah ada permusuhan dengan non muslim? Enggak ada. Apalagi kita sesama muslim. Insya harus kita bersatu. Siap kita bersatu? Ya. Siap kita menyatu? Ya. Siap kita damai? Ya. Harus damai, harus bersatu dengan siapapun. Insya Allah. Jadi akui Aliansi Pencinta Waliullah Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan umat, untuk mensejahterakan umat, untuk mendamaikan umat. Siap kita berjuang untuk itu? Ya. Siap kita berjuang untuk itu? Ya. Allahu Akbar. Hanya itulah Al-Fakir, Bapak, ya sebenarnya apa namanya, saking sangat senangnya, saking sangat bahagianya kedatangan saudara Bapak ya. Ini masih sama, masih keturunan Tarah Wali Songo di Syarif Hidatullah. Jadi Syarif Hidatullah, terus Sultan Maulana Hasanuddin, terus Sultan Maulana Yusuf, terus Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, Sultan Maulana Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, terus Maulana Abdul Ma'ali Ahmad, terus Maulana Abdul Fattah, terus Maulana Mansur Cikaduen. Tuh Ari, iya mah saudara Bapak mah dari Abdul Ma'ali Ahmad. Bapak mah dari Maulana Mansur Cikaduen, terus Maulana Zainal Abidin, terus Tubagus Wirakusuma, Tubagus Mahmud, terus Tubagus Zakaria, atau Bapak mati ya Tubagus ya. Tapi sekali lagi, keturunan Duriyah jangan sampai kita banggakan, jangan sampai kita banggakan sehingga kita merendahkan orang lain. Na'udzubillahi min. Ya seperti yang dipercontohkan oleh para habaib. Kenapa para ulama Nusantara bangun? Karena direndahkan. Karena direndahkan. Suku, kaki Habib yang kotor itu lebih mulia daripada ulama 70 ulama al-alim al-alama. Jadi dari kata-kata begitu. Tapi kalau nggak ada kata-kata begitu, nggak ada polemik nasab. Tapi adanya polemik nasab, sekali lagi itu beruntung. Kenapa? Kita yang asalnya tidak tahu menjadi tahu nasab suci Rasulullah. Jadi kita menggali, menelusuri tentang nasab. Na'udzubillah, kita tidak ada kebencian terhadap Habib, tapi kita justru cinta, justru kita sangat menjaga nasab Rasulullah, jangan sampai dikotori oleh siapapun. Alhamdulillah. Sakitulah. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada khilaf, bila ada kekeliruan, namanya juga manusia. Bicara jangankan banyak, sedikit pun pasti ada salah. Banyak bicara, tentu banyak salahnya. Makanya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Seperti itulah, sekali lagi, semoga perkumpulan kita ini benar-benar menjadi wasilah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, semua yang kumpul di sini, semoga hajatnya, keinginannya, cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita di Lauh Mahfuz tertulis mau celaka, terus tertulis mau hidup sengsara, semoga dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diganti dengan kesuksesan, diganti dengan kekayaan, diganti dengan kepintaran. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Kurang ditutup ke salawatnya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. wal ali wal ashab wal ali wal ashab biman qad wahada. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.